Apakah bisa di dunia ini melihat Allah secara langsung, secara zatnya? Sifate makhluk niku wujud napa Adam? Adam toh? Adam itu tidak wujud. Sifate Allah wujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat wujud? Mboten mungkin. Wis ya. Niki dasar pokok. Dari pertanyaan apakah di dunia ini manusia bisa melihat wujudnya Allah? Saya jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus dari Madura, anggota baru. Yang saya tanyakan, saya pernah mendengar pengajian bahwa melihat Allah di surga itu 1 minggu 1 kali, itu secara langsung. Yang saya tanyakan, apakah bisa di dunia ini melihat Allah secara langsung, secara zatnya? Yang kedua, Gus, saya menanyakan, kenapa orang yang bermaksiat itu disiksa atau masuk neraka, sedangkan dia yang menggerakkan semuanya itu kan Allah, Gus, kok disiksa? Yang ketiga, Gus, saya mau nanya, anggota baru, dzikir sujud asla itu apa, Gus? Bacaannya apa? Baca salawat, apa baca hu Allah gitu, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat datang nggih anggota baru. Nggih, mugi-mugi jenengan saged ngaltiti memahami. Masalah ini kan pun boten dasar lah ngoten nggih. Sing kula bahas pun. Pertanyaan pertama terkait masalah apa mang Pak itu? Oh, melihat Allah. Pun. Sifate makhluk niku wujud napa Adam? Adam toh? Adam itu tidak wujud. Sifate Allah wujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat wujud? Mboten mungkin. Wis ya. Niki dasar pokok. Dari pertanyaan apakah di dunia ini manusia bisa melihat wujudnya Allah? Saya jawab, jawabannya ada 2. Tidak bisa dan bisa. Loh, tidak bisa dan tidak. Dan bisa itu gimana? Ngeten. Yang saya katakan tidak bisa itu mohal. Manusia itu bisa melihat wujudnya Allah dengan alasan manusia itu tidak wujud, tapi merasa wujud, sebab diwujudkan miturut bahasa syariat, sehingga sampai kapanpun nggak bisa. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Ini mohal bisa melihat wujudnya Allah si manusia. Saya jawab bisa. Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Artinya apa? Orang-orang yang disebut orang makrifat itu kan orang yang bertemu Allah toh. Bertemu kan melihat, adalah orang-orang yang sudah kefanaan wujudnya orang. Orang-orang yang sudah kefanaan wujudnya orang. Bingung kula Gus. Wis. Ngeten lho Pak. Jenengan harus berlaku ini dulu untuk mencapai kefanaan, mencapai alam fana
harus melakukan ilmu amal istiqomah. Nanti dengan sendirinya keakuan kita sebagai manusia yang wujud itu enggak ada. Kalau sudah masuk ke alam fana, yang wujud cuman Allah. Terus dijawab di dalam surat Al-Hadid ayat 3 bahwasanya wujudnya Allah itu awal ya akhir, dohir ya batin. Wujud batine Allah iki khusus bagi orang-orang yang sudah fana loh ya. Wujud dohire Allah ya sedoyan iki. Mesti can ngeluh amen. Tadi kan sudah saya katakan wujudnya makhluk itu kan sudah nggak ada. Nama makhluk nggak ada karena sudah masuk di alam fana. Pak, iki penghapus Pak, tak tutup. Wujudnya gak nyoto. Wujudnya nggak nyoto. Setelah ini dihilangkan baru nyoto. Wes sampean ojo mikir sik wujudnya nyoto dohirnya Allah dulu. Sampean mlebu dulu wujud batine Allah niki. Nanti jenengan akan dipahamno wujud batine Allah nyoto. Buka sifat wajib Allah 20 di bab sifat salbiyah yaitu wahdaniyah. Makna sawiji. Sakmene kae iki endi sing padha? Halo. Wonten sing padha ta? Mboten enten. Ya iki wujude Allah dohir. Tadi kan sudah saya omong makhluk kan sudah nek jenengan tasik di dalam hati makhluk wujudnya masih ada, mboten sah. Gus kok malah tambah kok Siti Jenar sih. Lah ngoten nggih sampean. Wis ojo dipikir sik wujud dohire Allah nyatane walaupun surat Al-Hadid iku wis njelasno sampean sakniki fokus saya dulu wujud nyata batinnya Allah. Urip ning awak sampean yang disebut laisa kamislihi syai'un. Ngoten mawon, ora usah dipaksa-paksa. Awak dhewe Pak, nyun sewu. Nyun sewu. Ibarat kula niki sik ana kelas SMP. Dikongkon mlebu nang kelas SMA ya disalahno. Karena belum selesai SMP. Wis kita ikuti masa SMP kita. Gitu loh. Wis itu satu. Sehingga yang disebut orang arif, orang yang makrifat bukan orangnya yang bisa melihat wujudnya Allah, tapi yang bisa melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Pun satu. Nomor dua, mengapa orang yang berlaku maksiat itu disiksa? Karena mereka merampas haknya Allah. Merasa kalau dirinya yang melakukan. Berarti orang yang belum kefanaan orangnya. Nyun sewu Pak, wujud iku sifat wajib sinten? Lah kok kita aku? Wis di dalam sifat ma'ani ada 7 di situ. Kudrat, irodat, ilmu, khayat, sama, basor, kalam. Kita rampas itu. Sifat wajib Allah itu. Melihat, merasa kita yang melihat. Mendengar, kita merasa mendengar. Berkalam, merasa kita yang berkalam. Berkeinginan, merasa diri kita yang mempunyai keinginan. Kekuatan, kudrat, merasa kita yang melakukan yang kuat. Hidup merasa kita yang dihidupkan. Lah ngoten toh? Kita tidak terasa kalau kita itu
lebih jahat daripada hayawan pun. Ulaika kal an'am balhum adol. Itulah alasan mengapa Allah siksa. Hanya itu. Kita bicara maksiat kan bahasa dohir, bahasa perilaku, akmal dohir manusia. Nyuwun sewu, kula sobo, saya sobo. Sobo itu apa? Bahasa Indonesia sobo itu Pak. Bermain, ya. Dolin, ya. Sing dibubarno Bu Risma itu apa? Doli. Doli itu ternyata singkatan Pak. Pun paham nggih amen ya? Oh ya, singkatan wis gak usah tak terusno, iku singkatan. Sa Asia kula takok iku Doli iku singkatane bla bla bla. Wonten. Engko ae secara pribadi sami kali singkatan turis iki ya padha. Nggih. Wonten singkatane ternyata iku. Mboten ngawur wong-wong biyen iku. Hah. Kita mengatakan itu jelek, itu maksiat karena bahasa syariat. Bahasa syariat. Bahasa hakikat, siapa penguasa di situ? Tergantung kita posisinya di kelas mana. Di kelas am, ya mesti ngomong iku nafsu. Nah, ngoten dah. Kalau kita sudah duduk di kelas khos, apalagi khawasul khawas, mesti ngomong Allah. Sebab penguasa itu nggak ada dua alam ini. Penguasa hanyalah ahad, itu bagi mereka yang sudah diduduk di khos atau khawasul khawas. Itu. Yes, dari mana kita menjawabnya itu? Dari sistem kacamata syariat apa hakikat? Nah, alasan mengapa itu disiksa karena merasa kita makhluk yang melakukan. Titik. Nanti ada bab masalah golongan yang bighairi hisab. Tidak dihitung. Karena nggak merasa. Bagaimana? Bisa dihitung mau nggak ada apa-apa. Itulah ikhlas. Ya. Makanya Ibnu Athaillah dawuh atine menungso itu ada dua. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin raghibin. Dohir iki di mata Allah kebilang kebuku apik tergantung hatine iku nek apik ing ngersane Allah. Hati nek apik ing ngersane Allah keadaane yaiku hati yang makrifat. Hati yang makrifat pada Allah. Eleke laku dohir ing ngersane Allah, tidak ngersane manusia. Iku tergantung buah di dalam hati kita keadaannya bagaimana. Apa? Mingkol bin rohibin, yaitu hati yang makrifat pada selain Allah, yaitu ngaku-ngaku tadi. Yang kedua, yang ketiga, sirul asal iku ya napa? Wacanane iku ya napa? Ngeten Pak. Mungkin jangan buka dalam surat Al-Anbiya 87. Tauhid iku la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minal, bukan diwaca, bukan. Kita tidak mengambil dari sisi lughatnya, tapi maknawiyahnya. Maksudnya apa? Ternyata gini Pak. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dalam hati jenengan ini tobat. Ngakoni merasa selama ini kita dolim datang Gusti dengan bentuk kita merampas bajunya Allah tadi. Ngaku. Wes. Jikalau ini sudah ada dalam hati penyesalan, maka la ilaha illa anta, Allah terasa dekat. Cara prakteke apa diwaca mboten, tapi dirasa. Sir itu rahasia. Sirul asrar di dalam beberapa rahasia di dalam rahasia.
lembut maneh. Itulah tahapannya ada 3, su'aul basiroh merasakan, ainul basiroh bertemu melihat, hakul basiroh menyatakan. Ini pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya jasmani. Hati jenengan merasakan, mengimankan bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam diri kita sebagai makhluk atau di luar diri kita sebagai makhluk, iku sumbernya yang berperan adalah hidup. Berarti jenengan itulah telah mempraktekkan dzikir sirul, mboten ngucap. Nek ngucap Allah iku dzikir sir. Sebelumnya yang muncul dari tauhid la ilaha illa huwa. Terus lesan ngucap Allah muncul dari dzikir la ilaha illallah jahar. Nah, jenengan yang ditanyakan sirul asrar ya diasah dulu rasa tadi. Nanti akan dipindah Allah ke ainul basirah melihat wujudnya Allah. Sekali lagi saya katakan yang melihat wujudnya Allah ya Allah sendiri. Lah wujud kita fana. Gak ada. Barulah hakul basiroh menyatakan yo aku iki Allah. Niki dalam hati lho Pak Bu ya, dalam hati. Nek sampean tokno nang lesan dohir ruwet inggo. Nek mungsu wong gak paham. Dek, Gusti Allah jukukno mangan. Lah iki bingung loh. Ruwet tadi ini kok. Wis cukup di hati aja. Wis. Barulah nanti sampai pada fana'udz dzikri yang muncul dari la ilaha illa ana pun ingsun. Tajalli pun nek ngoten teng mriku. Nggih. Mungkin Ibu kita kasih kesempatan, ada enggak? Ada? Kalau enggak ada, mungkin Bapak masih ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Gus. Pripun tip kita bisa menerima, legowo, ridho atas semua ketetapan Allah pada kita, biarpun tidak sesuai dengan keinginan kita, sehingga hati kita menjadi legowo dan nerimo, ridho dan santai Gus. Mohon tipnya, matur nuwun. Minangka gelas tutup pisan buka, baru engko air nak ditumpahkan bisa masuk. Minangka gelas, umpama gelas seperti itu. Kalau tutupe iki sik tetap masih ada di gelas, air ditumpahkan dimasukkan nggak akan pernah bisa. Artinya gini, I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wis. Takdir yang dihadapkan Allah pada kita, baik dilewatkan harta benda ataupun anak, itu macam dua, enak gak enak pun. Qobdi dan basti, gak enak dan menyenangkan, susah dan senang. Itulah tutup. Kalau itu masih ada dalam diri kita, kita nggak akan bisa ridho, ikhlas, legowo. Karena hati kita melihat tutupnya. Lah tutup ini adalah berupa takdir itu. Dalam ajaran tauhid diajarkan bahwasanya walillahil masyriqu wal maghrib. Makhluk apapun termasuk takdir double dua tadi, iku sing gerakke ya Gusti. Jadi jenengan jangan sampai hati melihat makhluknya yang berbentuk takdir senang dan susah. Lihatlah siapa indahu, siapa yang di sekitar itu
Yang menggerakkan siapa? Anda mesti jawab Allah. Nek Syekh Ibnu Athaillah iku memberikan gambaran tidak jelas. Seperti Gusti Allah iku laksana seperti orang wanita cantik sak dunya iki cantik dhewe. Nggawa watu, Pak. Watu iku takdir enggak enak. Diantemno sirah sampean. Pelek kena kuping. Ketika sampean delok watu mesti misuh-misuh. Lah ngoten muring. Iya. Mesti sampean akan timbul amarah, timbul dendam dan macam-macam. Tapi ketika jenengan melihat wanitanya, walau dicubit, tapi cubitnya sayang. Mensem sampean. Anak sapa ya? Apa maneh sampean iki sik bujang, suwe ora payu-payu. Terus arek wedoke mensem. Wah, tir padha irenge, sir padha seneng. Wis tah, gak mungkin jenengan iku gak seneng. Mungkin antemen maneh. Ngono. Itulah laksana seperti itu. Siapapun kita kalau melihat takdirnya Pak, mboten kira saged nrimo. Qanaah mboten saged. Sebab sifat kita sebagai manusia basariyah moh gak enak njaluk enak tok. Wis iku kunci iku. Ya iku bisikane nafsu datang kita. Bisikane nafsu. Nyun sewu. Sampeyan di bojo wayu. Sifat basariyah lewat nafsu mesti maksa sampean aku bojoku iku. Lah ngoten nggih. Faktane memang nikah mbek sampean. Lah Gusti Allah aja akoni kuweku. Susah, Pak. Susah. Wong Qatar bojone nyekel HP. WA-an. Hei, ambek sapa? Wis, cawem mburu lah ngoten nggih. Karena kita memang merasa. Siapapun kita nggak bisa melepaskan pengakuan itu. Yang bisa melepaskan itu cuman Allah kok. Dasarnya dari mana kita akan bisa sendiri melepaskan keakuan, rasa memiliki? Nggak bisa. Mulai kecil kerja, punya rumah, punya mobil, punya pabrik, mesti kita dipaksa nafsu supaya ngaku. Padahal Qur'ane wis ono. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mocone lancar tapi prakteke nang ati wis beda. Nggih. Dadi carane sampean ben gampang qanaah nrimo berzikirlah. Yang zikir itu zikir sirul asrar. Mekaten jawabane.